Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian yang Bapak cintai? Semoga kalian semua, Anda semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mempelajari bersama-sama mengenai lanjutan dari pertemuan kemarin, yakni memahami makna Asmaul Husna, dari yang mana Asmaul Husna ini hanya 7 nama atau 7 sifat, yakni Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Semoga Anda semua tidak lupa terhadap pelajaran 2 minggu yang lalu ini. Dan lanjutannya yakni pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti hari ini, yakni implementasian terhadap makna Asmaul Husna tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya ini ringkas saja pembahasan hari ini, karena pada minggu yang akan datang kita akan mempelajari mengenai bab yang selanjutnya. Jadi ini hanya pengetahuan tambahan mengenai pemahaman makna Asmaul Husna yang telah kita pelajari bersama. Ananda sekalian yang Bapak cintai, bahwa setelah kalian mengetahui mengenai makna-makna apa saja yang terkandung di dalam Asmaul Husna itu sendiri, atau 7 asma yang telah kita pelajari bersama, bahwa yang pertama yakni Al-Karim ini memiliki makna setidaknya ada 2 makna yang masyhur yang diketahui. Al-Karim ini sendiri, ini Bapak akan merojaah kembali pada minggu yang lalu, bahwa Al-Karim ini bermakna bisa jadi maha pemberi dan juga bisa dimaknai dengan maha pemberi maaf Maha pemberi itu bisa dari segi materi, harta, Allah yang diberikan kepada manusia dan juga maha pemberi maafnya Allah kepada manusia. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan makna-makna tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari? Al-Karim ini juga coba Ananda ingat bahwa Al-Karim ini bermakna tadi maha pemberi atau maha pemberi maaf, yang mana terdapat kata kunci yang sama kepada kedua kata tadi, yakni maha dermawan. Jadi Al-Karim itu sendiri bisa diartikan menjadi maha dermawan bagi manusia. Jika maha pemberi atau maha pemberi maaf itu disandingkan kepada Allah, apabila diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari, maka Al-Karim ini sekali lagi dapat dikatakan atau dapat disebut sebagai Al-Karim atau maha dermawan, gitu ya. Bapak akan sedikit mengingatkan bahwa dermawan atau selanjutnya kita sebut sebagai sifat dermawan atau Al-Karim ini, menurut Imam Ghazali adalah apabila berjanji pasti menepati janjinya, apabila memberi akan melampaui batas harapannya, apabila ia tidak peduli berapa kepada siapa dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan hambanya memohon kepada selainnya. Ini adalah sangat jelas bahwa ini adalah sifat-sifat orang yang dermawan. Lalu bagaimana implementasian kepada kehidupan sehari-hari ini? Ada 3 setidaknya. Ketiga ini Bapak simpulkan tidak menutup kemungkinan sifat-sifat dermawan lain melingkupi dari Al-Karim maksudnya. Bisa jadi sifat dermawan ini tidak Bapak sebutkan pada contoh di sini, namun Bapak menyebutkan hanya beberapa saja seperti itu. Pada slide selanjutnya, anak-anakku sekalian, dermawan ini, sifat dermawan ini
bisa diimplementasikan apabila misalkan kalian sebagai siswa diberikan uang saku, lalu kalian sisihkan uang saku tersebut, lalu kalian amalkan ya, misalkan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau misalkan ada pembangunan masjid, kalian sumbangkan. Karena sesuai dengan sabdanya bahwa apabila kita membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat di surganya akan dibangunkan kembali rumah ibadah, rumah kepada orang tersebut. Jadi apabila kita membangun sebuah tempat ibadah atau masjid, maka kelak di surga akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah. Nah, sifat dermawan ini juga bisa kalian tiru ya. Misalkan tidak usah memaksakan, misalkan kalian disisihkan uang jajan berapa, sisain oleh kalian sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah salah satu dari 3 yang akan Bapak sebutkan dari sifat dermawan. Yang kedua yakni implementasian dari sikap dermawan ini yakni membantu teman ya. Misalkan ada teman kalian yang sedang sulit gitu ya, kesulitan, kalian bantu. Apabila kalian membantu itu tidak harus hanya dengan uang saja ya, tentu kepada teman itu. Dermawan itu sikap dermawan. Misalkan teman kalian sedang sedih, kalian hibur hingga teman kalian itu bahagia, itu juga masih dimasuk kepada kategori dermawan ya. Dermawan dapat membantu atau mengurangi, meringankan beban teman kalian, beban kesedihan teman kalian. Lalu yang ketiga yakni menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Nah, dalam hal menjamu tamu ini mungkin banyak ya referensinya. Tentu dari referensi yang terpercaya yakni hadis atau Al-Quran juga. Apabila kita menjamu tamu, maka harus dimuliakan seperti itu ya. Sunnah memberi atau memuliakan tamu itu apabila tamu tersebut berada di rumah kita selama 3 hari, harus dimuliakan ya. Misalkan arti dari dimuliakan ini pemaknaannya berbeda-beda. Bisa jadi dimuliakan diberi makanan atau minuman misalkan ya, seperti itu. Dan juga ada menjamu tamu ini ada nilai silaturahmi tentu saja. Orang yang pandai bersilaturahmi insya Allah dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin, amin ya Allah. Nah, ketiga contoh ini dapat kalian implementasikan kepada kehidupan sehari-hari ya, yang mana sifat dermawan ini telah kalian ketahui bersama adalah wujud dari sifat Allah yakni Al-Karim. Itu yang pertama dari Al-Karim. Yang kedua yakni Al-Mu'min. Al-Mu'min ini telah kita pelajari juga ya pada minggu yang lalu, bahwa asal dari kata Al-Mu'min sendiri yakni amina, atau yang berarti pembenaran atau memberikan ketenangan hati ya. Memberikan rasa aman kepada apabila di sini sifat Allah Al-Mu'min ini memberikan rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia ya. Dengan demikian, dengan pemberian sifat tenang tersebut, maka manusia hatinya akan menjadi tenang. Balik lagi bahwa tak ada hati yang akan tenang kecuali bizikrillah, kecuali berzikir kepada Allah, seperti itu. Jadi dalam skemanya, apabila hati manusia akan ingin tenang, maka kita harus berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan rasa tenang kepada kita dengan lewat berzikir, karena Allah memiliki sifat Al-Mu'min atau memberi rasa aman kepada semua makhluknya. Bagaimana Al-Mu'min ini diimplementasikan atau diterapkan kepada kehidupan sehari-hari? Ada 3 juga yang Bapak catat di sini ya.
Namun balik lagi, ketiga ini bisa juga bertambah ya. Apabila kalian mampu menambahkan, silahkan menambahkan apa saja implementasian dari sifat al-mu'min kepada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang Bapak catat yakni menolong teman ya, atau siapapun yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Jadi memberikan rasa aman, rasa tentram kepada teman kalian misalkan ya. Misalkan sedang tidak berada dalam keadaan tidak aman, kalian membantunya, itu adalah wujud dari pengimplementasian sifat al-mu'min gitu ya. Hal-hal yang terkecil yang dapat dilakukan dari sifat memberikan rasa aman al-mu'min ini, yakni misalkan hal terkecil apapun, menyingkirkan misalkan di jalan ada paku misalkan ya, yang sehingga orang lain yang akan menjemput rezekinya, yang akan beribadah, sehingga dia tidak, ban motornya tidak terkena paku tersebut, itu akan menjadi implementasian juga ya dari sifat al-mu'min atau pemberian rasa aman, menyingkirkan paku di jalan. Lalu yang ketiga adalah ini yang terpenting ya, yang sering kita temukan di jalan, membantu orang tua atau anak kecil yang akan menyeberang jalan juga, itu adalah implementasian dari sifat rasa aman atau al-mu'min. Ternyata di dalam Islam itu ibadah-ibadah walaupun terlihat tidak terdapat maksudnya tidak memberikan, tidak mengeluarkan effort atau yang lebih ya, effort yang sangat besar, walaupun dengan effort yang sangat kecil juga, itu adalah bagian dari ibadah di dalam Islam. Jadi tidak harus melakukan hal yang misalkan besar gitu ya dalam beribadah, misalkan naik haji dulu gitu ya, enggak. Walaupun itu sifat rukun Islam, tapi dalam masalah ibadah kita dianjurkan dalam hal terkecil dahulu seperti tadi ya, menyingkirkan paku yang ada di jalan sehingga orang-orang tidak terkena paku tersebut apabila sedang berkendara, atau sekedar menyeberangkan orang tua, ada kakek-kakek, nenek-nenek mau nyebrang, atau siapapun yang kesusahan dalam menyeberang, kalian seberangkan. Itu juga adalah implementasian dari al-mu'min atau pemberian rasa aman kepada sesama manusia. Anak-anakku sekalian, sikap atau sifat yang ketiga yakni al-wakil. Nah, al-wakil itu sendiri artinya adalah bertawakal. Bertawakal dengan sesungguh-sungguhnya, dengan bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah setelah kita menjalani ikhtiar dan doa, lalu kita bertawakal. Nah, wujud dari meneladani sifat Allah al-wakil ini juga bisa terbagi menjadi dua ya. Bapak tulis di sini ada dua, yakni menjadi pribadi yang mandiri ya. Kalian kan sudah bukan anak SMP lagi, bukan waktunya lagi seperti hal-hal terkecil masih dibantu sama orang lain. Coba hal-hal yang terkecil, misalkan sekadar mencuci baju atau membersihkan piring bekas makan kalian, itu juga adalah adalah bentuk dari pribadi yang mandiri. Sedangkan pribadi yang mandiri ini diimplementasikan atau terwujud pada sifat al-wakil. Jadi semata-mata kalian melakukan aktivitas yang mandiri untuk diri sendiri tersebut, itu adalah wujud dari sifat al-wakil gitu ya. Jadi sudah seharusnya kalian belajar mandiri itu. Hal mandiri dilakukan terhadap hal yang terkecil dulu gitu. Seperti yang kalian bisa misalkan
makan, kalau makan sudah harus ya, sudah tentu, bukan zamannya disuapin lagi seperti itu. Mungkin hal-hal yang membersihkan baju, membersihkan piring bekas sendiri itu adalah wujud juga dari pribadi yang mandiri. Nah, yang kedua dari sifat al-wakil ini sebagai wujud implementasian kehidupan sehari-hari, yakni belajar dengan sungguh-sungguh. Man jadda wa jadda, siapa yang bersungguh-sungguh maka akan menemui hasilnya. Karena Allah tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha, ya. Jadi usaha kita sebagai manusia ini salah satunya ditentukan oleh bagaimana sikap kita di kehidupan sehari-hari. Apabila kita bersungguh-sungguh ingin mencapai sesuatu, apabila kita sungguh-sungguh belajar, maka hasil tersebut akan kita dapat, ya. Cengek, buahnya pasti cengek, gitu. Hasil tidak akan mengkhianati usaha, atau usaha tidak akan mengkhianati hasil, ya. Itu benar, ya. Sebagaimana kita keras dalam atau bersungguh-sungguh di dalam berusaha untuk mengusahakan sesuatu tersebut, maka hasilnya pun tidak akan jauh berbeda gitu, ya, dari apa yang kita usahakan. Jadi sifat al-wakil ini dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni menjadi pribadi yang mandiri, dan yang kedua yakni belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh juga bukan tidak dicatat sebagai ibadah, ya, itu juga tentu adalah bagian dari ibadah. Karena belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang maksimal, itu adalah bagian dari peneladanan sifat Allah yakni al-wakil. Nah, yang selanjutnya atau yang keempat yakni al-matin. Al-matin ini dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Perwujudan meneladani dari sifat Allah al-matin ini dapat berupa hal-hal berikut. Tidak mudah berpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela, karena sikap kita atau pribadi kita akan setidaknya dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita tinggal. Misalkan orang sering bergaul dengan tukang parfum, maka lama-kelamaan ia akan wangi, gitu, ya, karena sehari-hari bergaul dengan tukang parfum. Begitu juga apabila kita menjalani kehidupan. Siapa teman kita? Apakah teman kita ini takut kepada Allah atau tidak? Apabila teman kita takut kepada Allah, ya kita juga lama-kelamaan akan takut juga, gitu, ya, kepada Allah. Karena lingkungan setidaknya akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, itu, ya, dan juga pengalaman tentunya. Yang mana oleh karena itu kita harus pintar dalam memilih lingkungan mana yang akan kita berhimpun, gitu, ya, atau yang akan kita berkumpul. Apakah lingkungan ini baik atau tidak. Jadi jangan sampai karena salah memilih dalam teman, memilih dalam pergaulan, kalian terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Maka dari itu jangan mudah terpengaruh, gitu, ya, oleh layuan atau ajakan orang lain yang melakukan perbuatan tercela. Dengan tidak mudah terpengaruhnya tersebut, kalian dapat mewujudkan atau meneladani sifat Allah yakni al-matin, artinya pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Pendirian ini harus kita samakan, ya, bahwa pendirian kita sebagai muslim tentu
kita adalah makhluk yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Apabila ada orang yang merayu, mengajak kita untuk melakukan perbuatan tercela, kita sebagai muslim harus memiliki prinsip, yakni menolaknya atau tidak mudah terpengaruh. Karena itu adalah bagian dari peneladanan sifat Allah, yakni Al-Matin. Yang kedua, yakni kuat dan sabar dalam menghadapi ujian. Tentu ya, orang yang memiliki pendirian segimanapun derasnya ujian yang dihadapi, ia akan kuat karena ia memiliki pendirian atau kuat alias sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Tidak mudah goyah seperti itu ya pendiriannya. Karena ia memiliki prinsip sebagai orang muslim, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu adalah implementasi dari Al-Matin. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya yakni Al-Jami. Al-Jami ini diaktualisasikan atau perwujudannya atau peneladanan dari sifat Al-Jami ini terbagi menjadi 3 ya. Yang mana ketiga tersebut adalah melatih leadership kita atau kepemimpinan kita. Hal tersebut harus ya kita lakukan karena setiap insan atau setiap manusia itu adalah pemimpin. Baik laki-laki maupun perempuan, ia adalah pemimpin. Pemimpin bagi dirinya sendiri, misalkan pemimpin bagi keluarganya, kalau yang laki-laki, kalau yang wanita pemimpin dari pendidikan untuk anaknya, bahkan bisa jadi laki-laki maupun perempuan pemimpin dari sebuah daerah gitu ya, bisa jadi di Indonesia apa yang tidak bisa. Jadi hal untuk leadership atau hal-hal dalam aspek Al-Jami ini atau berkarakter pemimpin ini harus kita aktualisasikan bersama. Contohnya apa? Yang pertama, mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. Menjadi penengah ketika ada orang yang berselisih itu adalah sifat dari peneladanan sifat Al-Jami. Kenapa? Karena orang yang menengahi dari kedua orang yang berselisih itu adalah orang yang bijak. Orang yang bijak tentu hidupnya tidak akan susah apapun juga ya. Karena ia akan mengetahui dengan cepat, dengan tanggap apa yang harus ia lakukan gitu. Jadi apabila ada orang-orang yang riweuh misalkannya urusan yang kecil, biasa ya urusan kecil juga apabila dibesarkan mah besar. Sebaliknya urusan yang besar kalau dipermudah akan menjadi mudah gitu ya. Bagaimana kita memperlakukan sebuah masalah tersebut, dan salah satunya yakni ada orang yang menengahi pertikaian antara kedua perselisihan tersebut. Yang kedua yakni rajin melaksanakan sholat berjamaah. Tentu karena Al-Jami ini adalah maha penghimpun, maha mengumpulkan. Kita sebagai umatnya harus rajin berkumpul juga bersama siapa? Orang-orang yang soleh. Di mana tempat orang-orang soleh? Pasti di masjid. Pasti setiap orang-orang soleh pasti setiap ada azan pasti langsung sholat berjamaah ya, ikut ke masjid, berkumpul bersama orang-orang soleh, membicarakan urusan-urusan yang apabila ada jamaah-jamaah yang berselisih kita selesaikan. Jadi rajin melaksanakan sholat berjamaah juga adalah implementasian dari sifat Al-Jami. Yang ketiga yakni hidupan masyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain ya. Jadi tidak hanya di kamar gitu ya, hidupnya tidak hanya di rumah, bergaul gitu ya. Bergaul dengan orang-orang sekitar, bergaul dengan masyarakat, membantu apabila ada bakti sosial misalkan, kalian ikut berpartisipasi di dalamnya, karena itu juga adalah pengimplementasian dari leadership atau berkarakter sebagai pemimpin.
Yang selanjutnya yakni al-adl atau al-adil atau berlaku adil ya. Perwujudan dari al-adil ini Bapak tulis ada 2 poin ya. Yang pertama yakni tidak memihak ya atau membela orang yang bersalah meskipun orang tersebut saudara atau teman kita sendiri. Apabila salah, katakanlah salah. Apabila benar, katakanlah benar. Walaupun itu kadangkala menyakitkan. Yang kedua yakni menjaga diri sendiri, orang lain dari lingkungan sekitar dari kezaliman. Apabila kalian bertemu dengan kezaliman, maka selesaikanlah dengan tangan kalian sendiri. Apabila tidak bisa dengan perkataan, apabila tidak bisa dengan hati kalian sendiri. Jadi menjaga lingkungan sekitar dari kezaliman ini juga adalah perwujudan dari sifat Allah al-adil gitu ya. Nah, yang selanjutnya yakni menjadi yang selanjutnya adalah sifat al-akhir. Sifat al-akhir ini dapat kita aktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, yakni menjadi orang yang bertakwa. Kalau tadi al-wakil ini senantiasa bertawakal, kalau yang ketujuh menjadi orang yang bertakwa. Nah, Bapak di sini menuliskan 2 poin. Poin yang pertama yakni selalu melaksanakan perintah Allah seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua, guru, melaksanakan puasa dan kewajiban yang lainnya. Bertakwa kepada Allah ini tadi ya sering Bapak sebut melaksanakan perintah Allah. Tentu perintah-perintah Allah termaktub di dalam rukun Islamnya. Nah, mematuhi orang tua dan guru juga ternyata adalah bentuk dari sifat orang yang bertakwa. Kenapa? Karena menghormati orang tua juga adalah perintah dari Allah. Menghormati guru, karena guru juga adalah orang tua ketika kalian di sekolah gitu ya, atau ketika kalian di pesantren. Kalau kalian orang pesantren, guru juga adalah orang tua kalian. Karena oleh itu dalam mewujudkan sifat al-akhir ini, kita harus hormat kepada orang tua dan guru, tidak melakukan semena-mena kepada orang tua atau guru. Karena setiap perintah dari orang tua dan guru itu pasti merujuk kepada kebaikan. Tidak mungkin seorang guru atau orang tua melakukan atau menyuruh kita untuk melakukan kesalahan. Jadi dalam pengimplementasian sikap al-akhir ini atau sifat al-akhir ini adalah salah satunya melaksanakan perintah Allah, yang mana salah satunya juga adalah hormat kepada orang tua dan guru. Itu adalah poin yang utamanya. Yang kedua yakni meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, atau melawan orang tua dan larangan lainnya. Ada poin yang menarik di sini yakni meminum minuman keras, bahwasannya minum minuman keras atau pergaulan bebas ya, ini sangat dilarang dalam agama Islam. Kenapa? Karena yang paling masuk di akal, keduanya itu dapat merusak badan kita ya. Lama-kelamaan badan kita akan rusak karena meminum minuman keras, misalkan ya, memakai narkoba seperti itu. Yang mana kedua hal buruk tersebut ujung-ujungnya akan berakhir pada 2 hal gitu ya. Masuk saja apabila seseorang tidak insyaf atau tidak bertobat, melakukan minuman keras atau menggunakan narkoba, pilihannya tinggal 2 saja, pilih saja itu salah satunya. Kalau tidak meninggal pasti masuk penjara gitu ujungnya. Jadi untuk meneladani sifat Allah dari sifat al-akhir ini, kita harus menjadi orang yang bertakwa.
orang yang bertakwa, yakni yang pertama selalu melaksanakan perintah Allah, dan kedua yaitu meninggalkan semua larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah salah satunya yakni menjauhi, tidak meminum minuman keras, dan juga tidak menggunakan narkoba atau pergaulan bebas. Karena ujung-ujungnya dari melakukan kedua hal tersebut, minuman keras atau menggunakan narkoba ini, apabila tidak diakhiri dengan dipenjara gitu ya, di sel, atau mati dengan sia-sia, sangat rugi ya hidup sengsara seperti itu. Jadi apabila kalian mendapatkan ajakan-ajakan yang dapat mempengaruhi tadi ya, apabila kalian memiliki teguh dalam pendirian, prinsip dalam pendirian, pasti kalian akan menolaknya, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan-rayuan tersebut. Nah, itu saja pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minggu yang akan datang kita akan mempelajari bab yang terbaru. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran daring ini. Bapak tahu kalian pasti sudah mulai bosan ya di rumah terus mungkin ya, tapi keadaan tidak memungkinkan untuk sekolah seperti biasa atau bermain seperti biasa di luar gitu ya, karena kita harus di rumah terus. Namun Bapak harap kalian tetap sabar dan tetap sehat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.